dan Suster Sekar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mas Satria, saya nggak mungkin ngasih insulin ke dalam obat itu. Saya yakin ada orang yang sengaja mau ngancurin nama baik saya dan ngancurin karir saya. Tenang, tenang. Ini baru temuan. Kita masih harus perlu membuktikan kebenarannya. Mas Satria, tolong saya, Mas. Saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tolong saya, Mas. Saya nggak mau ditahan. Ya. Kalau itu permohonannya, saya akan usahakan Anda untuk tidak ditahan. Hanya saja tetap menjadi tahanan rumah. Dan itu pun Anda harus mengajukan surat permohonan serta melakukan wajib lapor. Dan satu hal lagi, Anda harus kooperatif. Kapanpun pihak kepolisian memanggil, harus datang ke kantor. Baik, Mas Satria. Tidak boleh keluar kota, tidak boleh pergi jauh-jauh. Sebagaimana diatur oleh pasal 31 KUHP. Dan saya akan menjadi penjamin Anda. Kasian amat lu, bisa jadi yang dituduh. Gimana ceritanya? Kok bisa jadi lu ngebunuh orang, bunuh semut aja lu takut, apalagi orang. Ya itu dia, Bang. Saya kan gak ngelakuin apa-apa. Bang Jali bisa nggak bantuin saya selidikin soal kasus ini? Bang, saya udah difitnah. Saya juga yakin kok arwahnya Valerie pasti nggak tenang karena tahu saya nggak salah. Tenang, tenang. Kita pikirin aja dulu. Mulai sekarang, Sekar udah nggak akan pernah bisa lagi ganggu aku sampai aku. Maksudnya gimana? Maksudnya Sekar udah nggak akan ganggu hubungan kamu sama Satria lagi gitu? Lebih tepatnya, nggak akan pernah bisa ganggu lagi. Kenapa nggak bisa? Emang Sekar kenapa? Karena aku dapat kabar kalau Sekar itu udah jadi tersangka di dalam kasus kematiannya Valerie. Valerie itu pasien yang dia rawat. Mas Satria, stop. Berhenti, Mas. Kenapa? Aku kayak kenal suara piano itu. Suaranya mirip lagu yang dimainin Mbak Valerie waktu di kafe sebelum dia meninggal. Sekar? Kenapa? Kok minta berhenti? Mas Satria dengar suara piano nggak? Piano? Gak ada suara piano. Aku bisa ngerasain arwah Mbak Valerie di sekitar sini. Sayangnya aku nggak bisa lihat. Kalau gitu Tante berharap Sekar terbukti telah membunuh pasiennya. Dengan gitu kan dia dapat hukuman seberat-beratnya tuh. Ya enggak? Aku juga berharap kayak gitu, Tante. Semoga ya. Ya. Tante telepon Satria dulu ya. Sebentar ya. Halo, Ma. Sat, kamu jangan deket-deket Sekar. Karena dia tersangka kasus. Apa sih, Ma?
Mas Satria nggak usah anterin saya pulang ya. Saya bisa jalan kaki kok dari sini. Tapi udah malam, Sekar, bahaya. Aku anterin aja. Gak apa-apa mas, saya nggak enak sama mama kamu. Saya nggak mau ngerusak hubungan kalian. Kamu turutin aja maunya mama kamu. Lagian kan saya emang tersangka. Udah mas Satria nggak usah khawatir. Saya aman kok. Sekar, jujur aku nggak akan tenang kalau ngebiarin kamu pulang sendirian. Di satu sisi aku mau anterin kamu pulang, tapi di satu sisi aku juga nggak bisa maksa. Kalau emang kamu mau pulang sendiri ya oke, tapi hati-hati dan kabarin ya. Iya mas Satria. Dan satu hal lagi, Sekar. Aku janji sama kamu, aku akan pulihkan nama baik kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Makasih mas. Sama-sama. Aku permisi ya. Hati-hati mas. Lili kangen, Ma. Lili sabar ya. Mama udah tenang di surga. Mama udah gak kesakitan lagi. Lili doain Mama ya, biar Mama tenang di surga. Siapa yang bawa kursi roda ke sini? Lili, mau istirahat kan? Yuk, mau naik kursi roda Mama nggak? Ciao. Kematian Valeri malah bikin gue nggak bisa ngasilin duit lagi. Gimana ya caranya biar gue bisa bikin open donasi lagi? Sama aja. Percuma gue udah pura-pura baik selama ini. Nggak ada sepeser pun harta warisan itu buat gue. Semua atas nama Lili. Gimana ya caranya ya? Siapa yang main piano malam-malam ya? Pasti kerjaannya Lili ini. Lili! Lili! Nggak ada orang. Perasaan tadi pianonya bunyi deh. Kayaknya gue harus nyakitin Lili. Biar gue bisa bikin open donasi lagi. Bang. Mbak. Apaan sih lu nyari-nyari gua? Pasti mau minta tolong ya? Bang. Tadi saya ketemu sama arwah Mbak Valeri. Mbak Valeri. Apa kamu mau kasih tahu sesuatu? Ikuti saya. Dia suruh saya ikutin dia. Tapi ketika sampai di sini, dia menghilang. Tolong bantu saya, Bang. Cari tahu soal kematian Mbak Valeri. Saya yakin dia datang untuk kasih petunjuk. Siap. Emang tuh lakinya
Bisaan dia ngefitnah lu jadi pembunuh. Padahal lu sendiri lagi berjuang untuk cari keadilan. Cari apa kematian lu? Mbak, apa yang mau kamu sampaikan? Lili. Apa jangan-jangan apa Mbak Valerie ngasih petunjuk kalau akan terjadi sesuatu dengan Lili? Bisa jadi tuh. Lu mesti jagain si Lili. Jangan sampai dia jadi korban selanjutnya. Aku minta kamu pergi dari rumah ini. Loh, Wit, aku ini kan suaminya Valerie. Ya aku berhak dong tinggal di sini. Lagian kan aku juga punya Lili sebagai tanggung jawab aku. Lili biar jadi urusan aku sebagai wali kandungnya. Lagian Kak Valerie udah gak ada. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Widya, apakah kamu mau menikah dengan aku? Aku yakin, Valerie juga pasti berharap untuk turun ranjang gantiin posisinya dia. Apa kamu tega melihat Lili kehilangan sosok ayahnya lagi? Aku itu sayang banget sama Lili, Wid. Dia itu sudah seperti anak kandung aku sendiri. Hak asuh Lili nggak jatuh ke tangan gue. Sekarang cuma Widya kartu khas buat gue nguasain hartanya Valerie. Aku gak mau nikah sama kamu. Kamu itu penipu. Dosa terbesar aku adalah ngizinin kamu nikah sama Kak Valerie. Kamu gak usah banyak alasan lagi karena Lili udah cerita semuanya. Lili itu cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa. Mana mungkin sih aku nipu kalian? Aku tuh sayang banget sama Lili, Wid. Kamu open donasi kan? Wid, kamu harus dengerin aku dulu. Kamu tahu kan, ambisi kakakmu tuh sangat besar. Setelah kecelakaan itu, dia udah gak bisa kerja. Dia udah gak bisa main piano lagi. Dan dia udah gak bisa cukupin kehidupannya Lili lagi. Valerie sendiri yang nyuruh aku untuk open donasi. Tapi dengan syarat, gak ada seorang pun yang boleh tahu. Apalagi dengan situasi ekonominya dia. Tunggu sebentar ya. Kamu bisa baca ini sendiri. Ini bukan tulisan Kak Valerie. Iya, aku tahu. Itu memang bukan tulisannya dia. Tapi Valerie sendiri yang nyuruh aku untuk tulis surat wasiat itu di saat-saat terakhir hidupnya dia, Wid. Saya terima nikah dan kawinnya Widya Permata binti Herlambang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Buat apa Widya ngundang mereka semua ke sini? Pernikahan ini terlalu cepat. Mereka menikah di saat kematian Valerie yang belum lama. Apa memang ada motif cinta segitiga di antara mereka? Apa ini pertanda kalau Kak Valerie nggak setuju dengan pernikahan ini?